ya untuk Jerome Powell ini langkahnya mau kemana nih? Mau untuk tetap suku bunganya 4,50% atau diturunkan nih untuk suku bunganya. Kalau suku bunga ini diturunkan, Bitcoin bisa saja melonjak lebih cepat ya untuk ke atas. Kita tunggu untuk gejolak market, kemungkinan besar akan ada pump seperti ini. Kemudian untuk di dump lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Crypto X yang membahas koin-koin kripto. Oke. Di video kali ini kita akan bahas untuk Floki dan berita terbaru untuk Bitcoin ya menjelang news FOMC. Dan tentunya untuk hari ini gejolak market sudah terasa ya. Untuk hari ini Bitcoin mulai bergejolak dan sudah mulai naik ya untuk menyentuh di 84.000 dan saat ini kembali lagi ya di 83.700. Gejolak market ini terasa banget ya. Nanti akan ada yang namanya flash pump dan tentunya ini diperkirakan gejolaknya sangat tinggi untuk volatilnya. Dan untuk kalian yang mungkin main trading future ya, saya harap kalian untuk stop dulu aja. Kita tunggu untuk gejolak market, kemungkinan besar akan ada pump seperti ini. Kemudian untuk di dump lagi ya. Dan takutnya itu akan berlanjut turun ya. Dan untuk penurunan ini ya bisa jadi lebih dalam dan mencoba untuk mencapai di 76.000 lagi. Tapi kalau kenaikan juga pasti ada untuk ini ya kesempatan untuk naik. Tapi untuk kenaikan ini sampai di harga berapa itu kita juga nggak tahu ya untuk harga selanjutnya ke harga berapa. Tapi untuk target sebenarnya untuk Bitcoin itu di 90.000 ya, untuk selanjutnya itu di 90.000 sebenarnya. Cuma kita nggak tahu untuk nantinya gejolak market itu mau dipump sampai di harga berapa. Dan hati-hati untuk diwaspadai. Untuk ngedam juga pasti berpotensi ngedam juga ya. Oke, untuk saat ini saya nggak trading dulu ya. Untuk trading future saya stop dulu ya. Kita akan bahas untuk Floki. Oke, untuk Floki saat ini mengalami kenaikan saat gejolak market ya. Saatnya untuk ngepam lagi untuk Floki. Dan tadinya Floki di harga 6061, saat ini sudah di 6204 dengan 40 di belakang koma. Dan untuk berembus kemarin untuk beritanya ya bahwa Floki akan di delisting oleh Coinbase. Ternyata itu tidak ya, tidak ada yang namanya delisting dari Coinbase. Kalau kita lihat untuk di akun X-nya ya sudah terkonfirmasi bahwa tidak ada yang namanya delisting di Coinbase ya. Dan untuk pembaruan lagi ya untuk Floki tentang Valhalla game ya, ini juga ada pembaruan patch-patch yang terbaru ya untuk bagian-bagian dari game, karakter dan yang lainnya itu juga selalu diperbarui oleh Floki. Oke, untuk dari Slam Dutch ya, ini juga sudah memposting ulang tentang isu delisting dari Coinbase ya. Di sini kita lihat ya, bagi siapapun yang khawatir tentang Floki yang akan dihapus dari Coinbase, silakan baca pernyataan resmi dari Floki. Jadi Floki sudah men-tweet ya secara resmi bahwa tentang isu akan adanya delisting dari Coinbase itu tidak terjadi. Memang untuk transaksi untuk di New York itu di stop ya, karena ada peraturan tertentu yang mengharuskan untuk stop ya untuk beberapa memes coin. Dan di sini ya, Coinbase tidak menghapus Floki dari daftar. Sebaliknya, Coinbase hanya menghentikan perdagangan di New York, wilayah yang menurut sumber hanya bertanggung jawab atas 2 sampai dengan 5% dari total volume Coinbase. Perlu dicatat ya, bahwa Floki tetap menjadi salah satu memes coin yang paling banyak diperdagangkan di dunia. Dan Coinbase secara keseluruhan bertanggung jawab atas sekitar 1% dari total Floki pada hari biasa. Oke, jadi tidak ada yang namanya delisting ya untuk Floki di Coinbase ya, karena sebelumnya memang Coinbase itu mendaftarkan Floki ya
Untuk beberapa memes coin juga termasuk Bong, PP, Wave, Floki, Turbo dan Giga untuk di tahun yang lalu, dan di tahun ini itu pendaftaran untuk Floki, Turbo dan Giga ternyata itu tidak diterima ya. Dan makanya untuk di New York saat ini ya itu dihentikan transaksinya, tapi untuk di bagian lain, di kota lain, di negara lain itu masih berjalan dengan baik ya, tidak ada yang namanya delisting untuk Floki. Tiga meme coin yang sama terdaftar di New York pada tanggal waktu yang persis 1,5 bulan lalu, kini menghentikan perdagangannya di New York. Jadi tampaknya lebih merupakan masalah kebijakan kripto atau meme coin New York yang secara umum dan bukan masalah khusus Floki. Kami juga memantau reaksi dengan saksama dan jelas bahwa banyak orang di New York tidak terlalu senang dengan seluruh pendekatan terhadap kripto di tempat itu. Yang menurut saya merupakan konteks penting untuk ditambahkan di sini. Baru beberapa bulan lalu ketika Komite Penasihat Pasar Global dari Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas (CFTC), badan federal yang seharusnya bertanggung jawab untuk mengatur mata uang kripto di seluruh Amerika Serikat, menyoroti Floki sebagai studi kasus yang bagus dari token utilitas. Yang khususnya penting karena mereka hanya menyoroti 4 mata uang kripto dalam laporan mereka saat itu, yaitu Floki, ETH, AVAX, dan mata uang kripto lainnya. Jadi kami tidak hanya percaya bahwa pendekatan kami berfokus pada utilitas adalah pendekatan yang tepat, tetapi juga telah mencapai prestasi di level tertinggi. Suatu prestasi yang hanya dimiliki oleh Floki saat itu ya. Jadi di sini jelas tidak ada yang namanya delisting ya. Dalam konteks besarnya tidak ada delisting untuk Floki di Coinbase, hanya penghentian ya perdagangan di New York ya di sini. Jadi Coinbase masih dapat memperdagangkan Floki di hampir semua negara bagian kecuali New York. Jadi santai saja untuk kalian yang mungkin yang berada di Indonesia ya, jelas santai ya, kalian masih bisa untuk perdagangkan Floki di Coinbase. Oke. Kemudian untuk berita terbaru ya di sini, untuk CEO Chainlink Sergey Nazarov menyatakan bahwa industri kami dianiaya secara tidak adil sebelumnya saat Biden memimpin, dan hal itu membuat industri ini tidak menjadi seperti yang diharapkan. Nazarov kemudian memuji komitmen pemerintahan Trump untuk tidak lagi ditindas atau dianiaya secara tidak adil. Nah, saat Trump ini memimpin, sepertinya Trump memang dari awal saat dia kampanye itu pro dengan kripto. Meskipun untuk gejolak market yang terjadi saat ini ya, untuk perang dagang itu kalian harus tetap waspadai karena Trump akan menghajar habis-habisan ya semua ya. Perang dagang Trump makin sadis, AS mengamuk sekutu, dihajar tarif 200%. Wah, ini orang ya pokoknya seenaknya lah ya. Dan ini membuat yang namanya gejolak market semakin gila. Kemudian dari SEC ya, sesi meja bundar pertama gugus tugas kripto SEC untuk membahas bidang-bidang utama yang menarik dalam regulasi aset kripto akan dimulai minggu ini pada 21 Maret dan akan disiarkan langsung ke publik. Jadi untuk di tanggal 21 Maret nampaknya nanti akan menjadi hal yang sangat penting juga ya. Untuk dari SEC ini akan men-sharekan langsung untuk konferensinya atau rapat meja bundar ya. Untuk dari kripto, untuk dari SEC membahas kripto. Sepertinya akan semakin terang ya untuk masa depan kripto karena sudah banyak sekali untuk negara-negara menggunakan kripto sebagai alat pembayaran ya, menggunakan Bitcoin sebagai alat pembayaran, menggunakan Bitcoin sebagai cadangan aset mereka. Kemudian untuk dari North Carolina memperkenalkan rancangan undang-undang cadangan Bitcoin baru yang memungkinkan bendaraan negara bagian untuk menginvestasikan hingga 10% dana publik ke dalam Bitcoin. RUU alat pembayaran sah kripto Arizona juga sudah mesahkan ya untuk undang-undangnya juga. Jadi mengusulkan pengakuan Bitcoin dan mata uang kripto lainnya sebagai alat pembayaran yang sah untuk biaya publik di negara bagian tersebut. Dan untuk kalian ya, untuk Bitcoin hari ini kemungkinan akan ada yang namanya pump dan ngedam. Jadi kalian harus waspadai untuk pergerakan Bitcoin menjelang FOMC. Kita nggak tahu nantinya untuk the Fed ya, untuk Jerome Powell ini langkahnya mau kemana nih? Mau untuk tetap suku bunganya 4,50% atau
diturunkan nih untuk suku bunganya. Kalau suku bunga ini diturunkan, Bitcoin bisa saja melonjak lebih cepat ya untuk ke atas. Kalau suku bunganya masih tetap, itu Bitcoin akan ya juga bisa melonjak, tapi dia sideways dulu. Tapi menjelang untuk FOMC ini nantinya di jam 1 nanti ya, Sabtu dini hari nanti waktu Indonesia bagian barat, bisa jadi untuk pergerakan Bitcoin akan melonjak lebih tinggi. Oke, kita balik lagi ke Floki ya. Apakah Floki untuk kedepannya bagus? Kita langsung cek aja untuk masa depan Floki. Kita analisa untuk Floki ya. Untuk Floki saat ini di bawah. Apakah ini bisa naik ya? Untuk kemungkinan kalau untuk newsnya bagus, untuk Floki akan terdongkrak naik juga. Karena kalau kita lihat untuk Floki mengalami kenaikan 2% untuk hari ini. Dan kita lihat di time frame lebih kecil. Oke, untuk Floki ya ini terlihat ya sangat bagus ya. Kemungkinan akan ada kenaikan untuk Floki ini untuk hari ini. Oke, bagus untuk Floki ya. Kemungkinan akan ada kenaikan. Untuk kalian yang mungkin lagi pegang Floki dan mungkin baru masuk ke kripto, ini waktu yang tepat nih untuk serok-serok nih. Karena untuk Floki saat ini lagi turun-turunnya dan bisa jadi Floki akan naik. Untuk harga terdekatnya kemana nih? Untuk harga terdekat Floki bisa jadi dia di sini. Oke. Untuk di harga ini kita kasih harganya. Oke, untuk di 6791 dengan 40 di belakang koma. Oke, kita nantikan aja untuk news ya yang akan hadir nanti di jam 1 dini hari tanggal 20 nanti waktu Indonesia bagian barat. Oke, tetap Dior, gunakan uang dingin. Apapun informasi kali ini, kalian harus tetap Dior dan pastikan kalian mengerti segala risikonya. Jangan lupa untuk share ke teman kalian biar teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Dan jangan lupa untuk like, subscribe. Terima kasih dan bye-bye.